Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2022. Saya Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, finasim, selaku Wali Kota Magelang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan komitmen kami dalam menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang. Menindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan proses penilaian Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang memiliki luas 1.854 hektar, terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan jumlah penduduk 127.000 jiwa. Berada di tengah-tengah Pulau Jawa, Kota Magelang diapit oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo yang memanjang dari utara ke selatan. Meskipun risiko bencana banjir di Kota Magelang sangat rendah, namun potensi terjadinya tanah longsor di lereng-lereng sungai perlu diwaspadai. Dikelilingi oleh 5 gunung serta kawasan konservasi kebun raya Gunung Tidar yang berada di sisi selatan kota, membuat Kota Magelang terasa sejuk dan nyaman. Peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH dari tahun sebelumnya menggambarkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang telah dilakukan dengan baik. Dalam pengelolaan persampahan, Kota Magelang memiliki TPSA Banyu Urip seluas 6 hektar yang terletak di Kabupaten Magelang. Namun saat ini kondisinya sudah penuh. Jumlah timbulan sampah Kota Magelang berkisar 84 ton per hari. Pada tahun 2021, pengurangan sampah baru mencapai 7,85%, sedangkan penanganan sampah mencapai 79,15%. Isu prioritas yang ada di Kota Magelang terkait lingkungan hidup meliputi persampahan, pencemaran air, pemukiman kumuh, serta terbatasnya ruang terbuka hijau. Terkait dengan isu-isu tersebut, saya berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang pada misi kelima dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur. Sehubungan dengan adanya isu persampahan, pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya Magelang Cantik atau Magelang Cinta Organik, Sekolah Sampah, ATM Sampah, Garage Sel berkonsep 3R, budidaya maggot, ekoenzim, pemanfaatan sampah untuk dekorasi taman kota, komposter di taman-taman kota, bank sampah induk dan unit yang ada di masyarakat, kampung organik, TPS 3R, pembangunan TPS 3R, Bojong skala kota yang saat ini dalam proses pembangunan akses jalan, sedekah sampah, lomba bank sampah, kampung organik, daur ulang, dan K3 tingkat Kota Magelang. Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Basnas dalam pengelolaan sampah, web bank sampah induk, serta TPSA online. Terkait dengan adanya isu pencemaran air, pemerintah Kota Magelang juga telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, program layanan senja atau sedot tinja, prokasi atau program kali bersih, serta pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat atau SPALDS dan SPALDT. Sehubungan dengan isu pemukiman kumuh, pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya kampung iklim dan wisata, ramah ekoregion, pembangunan rusunawa dan rusus, dan kampung teduh atau kampung tematik terpadu dan hijau. Kemudian yang terkait dengan isu terbatasnya ruang terbuka hijau, pemerintah Kota Magelang juga telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya serah terima prasarana sarana utilitas perumahan ke pemerintah Kota Magelang sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, dan pemerintah Kota Magelang juga memberikan akses kepada masyarakat dan pihak swasta di Kota Magelang untuk terlibat dalam implementasi penataan RTH. Demikianlah sekilas paparan terkait dengan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah di Kota Magelang. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi serta pencerahan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2022. Saya Budi Prayitno, Ketua DPRD Kota Magelang. Dalam rangka proses penilaian Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2022, DPRD Kota Magelang bersinergi dengan eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan legislasi, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Di dalam fungsi pengawasan, keterlibatan DPRD Kota Magelang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. DPRD tentunya mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pembangunan agar selalu memperhatikan kepentingan lingkungan. DPRD bersinergi dengan eksekutif dalam setiap menyelesaikan permasalahan isu lingkungan seperti permasalahan sampah, pencemaran air, permukiman, dan ruang terbuka hijau. DPRD melakukan identifikasi permasalahan lingkungan serta mencari sumber penyebab dan solusi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak kepada lingkungan. DPRD membangun pemahaman kepada seluruh stakeholder agar timbul kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Yang kedua, fungsi anggaran. DPRD Kota Magelang selalu mendukung pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan. Salah satunya bisa dilihat melalui jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Porsi anggaran lingkungan hidup dalam APBD Kota Magelang tahun 2021 adalah sebesar Rp35.537.657 DPRD melalui ex-Pokir atau pokok-pokok pikiran Dewan selalu menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau sering disebut DPA. Program-program pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2021 sampai 2026 ditambah besaran porsi anggaran yang memadai dalam APBD menunjukkan komitmen DPRD dan pemerintah Kota Magelang di dalam lingkungan. Yang ketiga, dalam fungsi legislasi, DPRD Kota Magelang banyak mengkaji, membahas, dan menetapkan produk hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Antara lain yaitu 1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. 2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penataan ruang terbuka hijau. 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang inovasi daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang tahun 2019 sampai 2039. Yang keenam, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang tahun 2011-2031. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. Salam lingkungan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.